Oke, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya. Mungkin hari ini banyak yang terjadi pasti ya. Ada pasti merasa mungkin sudah lelah ya, atau mungkin merasa ada yang hal yang lancar, ada yang nggak lancar ya. Tapi hari ini kita bersyukur ada kesempatan ini. Saya percaya bahwa meski hanya lewat online ya, tetapi Tuhan menjaga kita ya selama 2,5 tahun ini, dan saya percaya hari ini Tuhan juga mau berbicara kepada setiap kita. Amin. Ya, jadi kita Amen. minta kerinduan dan kehausan dari Tuhan. Nah, karena hari ini adalah prayer gathering ya, jadi kenapa dobarnya saya yang 7.15, saya pikir digabung aja sekalian nanti sama 7.30. Oke, karena itu kita akan mulai terlebih dahulu dengan satu pujian. Ya, saya rindu kita semua boleh menyiapkan hati kita, ya kita boleh menyiapkan wadah ya hidup kita, sehingga ketika Tuhan mau mencurahkan ya hari ini sesuatu untuk kita, wadah kita sudah siap. Oke, nah lagu ini tadi di-sharingkan oleh Henry di ibadah Mandarin. Ya, lagu ini lagu lama banget, lagu Don Moon yang lama. Terus dia bilang, dia tulis di kesaksiannya, lagu ini yang membuat dia itu percaya Tuhan Yesus. Wah, saya nggak nyangka ya. Maksudnya lagu itu bisa membuat seseorang maksudnya mengalami Tuhan gitu ya. Jadi saya bilang, oh saya juga suka lagu ini. Jadi saya merasa Roh Kudus tuntun ya hari ini kita bisa pakai lagu ini untuk memulai ya prayer gathering hari ini. Teman-teman siap ya? Kita yang bisa nyanyi ya bisa ikut bunyi menyembah. Kalau bagi kalian ini adalah lagu baru, saking jadulnya nggak apa-apa, kita sama-sama tetap bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Oke, saya sharekan sekarang. Judulnya adalah I Just Wanna Be Where You Are. Oke, kok nggak bisa ya? Oke, oke. I Wanna Be Where You Are. Ya, itu judulnya ya. And I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are, and I just wanna be where you in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence
just want to be with you. I just want to be. I just want to be with you. Amin. Yuk kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Apakah ini yang menjadi isi hati kita? I want to be where you are. Tuhan, aku mau berada di mana Engkau berada. Seringkali permasalahannya bukan Tuhan yang menghilang dari hidup kita, atau Tuhan yang bersembunyi dari kita. Tetapi seringkali adalah kita yang menjauh dari Tuhan, yang bersembunyi dari Tuhan. Apakah kita punya kerinduan yang baru pada malam hari ini? Entah apapun yang saat ini kita sedang pikirkan, kita sedang rasakan. Tapi maukah ada di antara kita yang berkata, aku mau. Tuhan, I wanna be where you are. Aku mau Tuhan dwelling in your presence. Aku mau beristirahat di dalam hadirat-Mu. Aku mau Tuhan 1 jam ini, aku boleh merasakan hadirat-Mu. Lebih besar, lebih kencang, lebih terasa daripada segala perasaan khawatir, segala perasaan bingung, segala perasaan takut, segala perasaan-perasaan yang ada saat ini. Kalau ada di antara kita, teman-teman rindu, ini menjadi isi doamu, kau berkata, I wanna be where you are, God. Engkau boleh angkat tanganmu, tangan kananmu, sebagai satu simbol, lambang. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, I wanna be where you are. I want to be where you are. Tuhan, aku mau menjadi pengikut-Mu. Kemana Engkau ada, aku ada di sana. Mari teman-teman kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kita berdoa untuk diri kita. Biarkan selama 1 jam ini, kita tidak beranjak kemana-mana, melainkan kita terus dwelling in His presence. Kita ada di dalam hadirat-Nya. Kita bisa mendengarkan suaranya berbicara. Mari teman-teman, saya rindu. Kalau teman-teman bisa buka mute juga, ya kita secara bebas, kita secara free, ya relax, kita sama-sama berdoa bersama-sama. Kita sama-sama dengan suara kita, suara doa kita, kita saling menguatkan satu sama lain. Mari kita sama-sama buka suara. Tuhan, terima kasih. Tuhan, anak-Mu datang kepada Engkau ya Bapa. Oh, biarkan Tuhan pada malam hari ini. Bapa Tuhan, aku rindu. Tuhan, walaupun anak-Mu mungkin yang memimpin Tuhan persekutuan doa hari ini. Tapi Tuhan, anak-Mu rindu. Tuhan, bahwa anak-Mu sungguh-sungguh ada di dalam hadirat-Mu. Bukan hanya ada di depan komputer. Bukan hanya ada di depan Tuhan orang-orang di dalam Zoom ini Tuhan. Tapi sungguh-sungguh anak-Mu boleh Tuhan dwelling in your presence. Tuhan, sungguh tolong kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak berhenti. Oh, agar kami tidak berhenti mengejar hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu jauh lebih penting dari segalanya. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Ingatkan kami Tuhan, bahwa sungguh Engkau punya segala jawaban atas setiap pertanyaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya di hadapan Engkau. Tuhan, aku berdoa di dalam kamar mereka, rumah mereka, atau mungkin mobil mereka, dimanapun Tuhan mereka berada saat ini. Tuhan, Kau menjamah hidup mereka. Tuhan, Kau terjemahkan apa yang akan mereka dengarkan hari ini Tuhan, menjadi satu jawaban bagi doa mereka. Terima kasih, aku bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Amin, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oke, kalau bisa buka ya, karena nggak ada yang buka, saya kayak ngomong sendiri, tahu. Oke ya, yang bisa buka suaranya boleh buka ya, supaya kalau kecuali memang Pufang Pin nggak apa-apa ya. Oke, jadi teman-teman senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi di sebulan sekali prayer gathering ya, dan saya rindu karena namanya juga prayer gathering ya, jadi ada satu waktu kita juga bisa berdoa bersama-sama ya.
Oke, jadi sekarang sebelum mulai, saya rindu apa namanya? Kita mau ini dulu ya, saya share screen. Oke, saya share screen. Sebelum mulai saya mau tanya, tanggal 19 April yang lalu ya, yang ada ikut connecting prayer dan mengikuti pelajaran yang Ci Anita sharingkan, ada nggak di sini? Boleh angkat tangan? Ya, oh ya ada Susu Amin ya. Oke, Agustini kalau nggak salah ikut juga ya waktu itu ya. Kalau nggak salah ya, seingat aku karena sudah agak lama ya, 19 April ya. Jadi ini adalah bahan prayer gathering itu adalah bahan yang dibawakan oleh Ci Anita setiap Selasa ketiga. Ya, katakan Selasa ketiga. Ya, Selasa ketiga ya jam 5.30. Jadi Ci Anita sebulan sekali itu ada memberikan pengajaran. Ya, jadi nggak cuma doa. Kalau biasanya connecting prayer kita lebih banyak memuji, menyembah, berdoa kan. Nah, tetapi kalau Selasa ketiga itu kita ada connecting prayer ya. Nah, jadi bahan yang dibawakan sebulan sekali itu dengan arahan dari Bapak Gembala, mereka berharap bahwa kita bisa membawakannya di dalam cell group ya. Itulah kenapa ada hari ini gitu ya. Nah, jadi apa yang akan saya sharingkan itu adalah sudah di-sharingkan oleh Ci Anita. Ya, tetapi saya tambahkan dengan apa yang saya dapatkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi berkat bagi kita semua. Siap mendengarkan? Amin. Oke ya. Oke, jadi kalau teman-teman ada buku catatan mungkin ya, teman-teman juga boleh mencatat ya. Oke. Nah, oke, saya langsung mulai saja. Oke, ini nanti aja. Jadi aku akan mulai dengan lirik lagu Don Moon tadi. Siapa di sini yang tahu lagu Don Moon tadi? Boleh nggak angkat tangannya? Pernah dengar nggak lagu ini? Oh, mungkin sebagian besar ya. Oh, pernah ya? Ada yang pernah ya? Oke. Ya, yang pernah dengar berarti udah ini ya, ketahuan ya umurnya. Enggak lah, bercanda ya. Umur kerohaniannya ya. Ya, jadi lagu ini lagu lama banget. Ya, lagu lama banget. Ya, dan saya sangat suka lagu ini. Dan seperti tadi saya saksikan, Henry hari ini sharing di Ibadah Mandarin di WA Group bahwa lagu ini yang mentouch hati dia ya untuk menerima Yesus ya. Jadi lagu ini berkata, I just want to be where you are. Tuhan, aku mau dimanapun engkau berada. Aku mau beristirahat di dalam hadiratmu. Teman-teman, ya apalagi yang sudah punya anak ya, punya anak, punya cucu, bisa nggak merasakan kalau misalnya anak itu pulang ke rumah, misalnya nih Susu Amin aja ya, di sini ya yang paling jelas karena ada anak dan papa di sini ya. Misalnya Tini nih pulang ke rumah gitu ya, Su. Terus dia cuma datang, duduk di sofa 5 menit, terus bilang sama Ielan sama Susu Amin, Pak, gue pergi dulu ya. Perasaan Susu Amin sama Ielan gimana? Kamu mau kemana? Apa gimana? Ah? Marah. Langsung marah ya. Oke, ya langsung marah ya. Jadi kenapa? Karena ya ilah, lu baru 5 menit gitu ya. Ya sekarang kan namanya kita nggak tinggal serumah gitu kan ya. Bisa pulang 1 minggu sekali, sebulan sekali. Apalagi kayak Angel ya, rumahnya di Palembang gitu kan. Wah kalau aku ke Palembang cuma nginep 1 malam. Kalian bisa membayangkan nggak perasaan papa mama gitu ya. Nah jadi saya merasa itu dia perasaan Tuhan gitu ya. Dia bilang, I just want to be where you are, dwelling in your presence. Dwelling in your presence itu artinya kita tuh berdiam, katakan berdiam. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau di rumah duduk sofa aja, mama ya nggak marah gitu ya. Asalkan lu jangan duduk sofa 5 menit terus pergi, ngerti nggak maksud aku? Ya, kalau pulang duduk sofa ya kan capek gitu ya. Aduh, apa langsung mungkin ganti baju. Aduh, mah, gue capek banget. Gue istirahat di ranjang ya. Mungkin kita nggak langsung ngobrol sama mama, tapi apa namanya? Kita baringan. Nah, mama tahu ini anak lagi tinggal di rumah itu beda perasaannya ya. Jadi yang aku mau bilang adalah kita itu jadi anak Tuhan yang seperti apa gitu ya. Apakah kita tuh benar-benar cuma datang ke rumahnya Tuhan tuh seminggu sekali ya waktu ibadah. Jadi dalam waktu dari 1 minggu 168 jam kita bisa duduk 2 jam kita udah merasa puas gitu ya. Ngerti nggak maksud aku? Ya jadi padahal itu aku yakin itu bukan hati Bapa gitu loh. Tuhan mau kita sering bersama-sama dengan Dia. Amin ya. Dimanapun kita berada,
dia mau kita dwelling in his presence. Kita diam di hadapannya. Lu nggak ngomong apa-apa juga nggak apa-apa gitu ya. Lu nggak bantu nyapu juga nggak apa-apa gitu ya. Lu nggak bantu beres-beres rumah juga nggak apa-apa. Tapi kebersamaan itu yang sangat penting gitu loh. Ya jadi yuk kita sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bersama-sama dengan Engkau. Katakan, aku mau bersama-sama dengan Engkau, ya. Jadi saya rindu, ya ini isi hati Tuhan, dan saya percaya yang menjadi orang tua, ya apalagi yang sudah orang tua yang sudah punya anak, punya cucu yang lebih besar ya, pasti inilah kerinduan ya, kerinduan daripada kita. Ya itulah isi hati Bapa. Ya jadi di sini saya mau katakan bahwa kenapa hari ini sangat penting ya, yang mau kita bagikan. Judulnya apa? Katakan cleaning house, ya, cleaning house, ya, atau membersihkan rumah. Oke, sekarang apa namanya? Angel mau tanya ya, jujur aja ya. Di sini kalian adalah orang yang termasuk pokoknya rumah itu harus bersih terus. Ada nggak di sini yang orangnya seperti itu? Pokoknya, siapa itu? Si Melisa ya? Ya. Ada ya, ini si Alvin ini kayaknya si Amel nih angkat tangan kali ya. Amel ya atau Asang itu ya. Nancy juga ya. Oke. Oh, yang lainnya hai hao ya. Karena gue juga sebenarnya hai hao. Ya, jadi kita tahu ya ada orang-orang kalau bahasa Mandarin tuh ciepi ya. Ciepi itu ya itu udah agak parah ya, maksudnya dia itu nggak bisa kotor sama sedikit pun gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Sekarang saya mau nanya ya. Kapan kita itu seharusnya bersih-bersih menurut kalian? Kita mulai dari yang paling setiap hari. Oke. Belum tentu. Ada mungkin yang merasa seminggu sekali haule gitu ya. Oke, Elina bilang tiap hari ya. Oke, si Melisa ini ya lagi ini nggak apa? Aku pengen nanya orang-orang Nancy deh. Nancy, aku Bersih mau tanya. Ya, bersih ya. dalam segi apa? Maksudnya bersih dengan badan kita, misalnya mandi, atau bersih rumah, nyapu, ngepel, cuci piring. Iya, kalau bersih badan tiap hari ya ada di sini yang minggu mandinya seminggu sekali. Gue walaupun nggak gitu harus bersih-bersih banget, tapi gue mandi ya. Nggak, ini maksudnya bersih rumah ya. Maksudnya bersih rumah. Bersih rumah, Nancy. Ya. Tiap hari sih, soalnya gue juga rada cerewet kalau kotor. Oh, oke. Ngerti ya. Oke, berarti udah tahu yang lebih mengenal Nancy ya. Oke, jadi teman-teman, terutama ketika kita punya tamu, bener nggak? Ya, kayak waktu itu kita ke rumah Santo Okta ya. Ya, walaupun mereka lagi kekurangan mbak waktu itu, tapi gue yakin gitu ya, mereka akan berusaha rumah itu sebersih-bersihnya. Bener nggak, Santo? Bener, Santo. Atau lu serahkan? Iya ya. Ya, jadi ya benar ya. Kita pasti kenapa? Karena itu sopan, bener nggak? Ya, sopan ya kalau rumah kita bersih, kecuali tamunya datangnya mendadak ya, kita susah ngomong ya kalau kita memang lagi sibuk. Nah, jadi yang aku mau bilang adalah cleaning house itu penting juga terhadap kerohanian kita. Seberapa sering kita membersihkan rumah hati kita, betul? Ya. Kenapa? Karena yang mau masuk dalam hati kita siapa? Tuhan, ya. Kalau ya waktu itu si Olivia nginep tempat aku 2 malam, itu pun aku punya kamar tamu tadinya tempat taruh barang-barang kan. Oh, Olivia udah mau datang sama Ellen, cepet-cepet beres-beres, ganti spray gitu ya, bantalnya dijemur, maksudnya tamu manusia aja kita bisa pikir kita mau kasih sesuatu yang terbaik, bener ya. Ya setidaknya ya bisa nyaman lah ya. Apalagi kalau tamu itu adalah Tuhan sendiri, amin. Ya, jadi ini intinya hari ini sebenarnya ya. Jadi walaupun yang akan aku ketahuan, ya iyalah. Ya jadi walaupun apa namanya yang akan aku ceritakan mungkin panjang di belakangnya, tetapi kuncinya seperti itu. Apakah Tuhan ketika membuka pintu rumah hati kita, dia tuh langsung begini, huyu, gitu ya, kecoa di mana-mana gitu ya. Ya, bau busuk di mana-mana, sampah belum dibuang gitu ya. Jadi itu yang kita pikirkan ya. Tentu saja Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, Bapa yang jahat ya, yang lihat begitu langsung bilang, aduh, gue nggak mau masuk lu bukan anak gue gitu. Tidak gitu ya. Tapi ini menjadi satu refleksi bagi kita malam hari ini.
apakah gitu ya, Tuhan itu ketika datang ke rumah kita, apa yang dia temui. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi, khotbah daripada Pastor Donald yang ini, dia berkata mengenai cleaning house. Kenapa? Karena di sini ada satu quote yang dikatakan sangat bagus. God has to do something in you before he can do something through you. Ya. Tuhan harus berbuat sesuatu di dalam engkau sebelum dia bisa melakukan sesuatu melalui engkau. Amin, teman-teman. Amin ya, yang amin angguk-anggukkan kepala ya. Ya, jadi Tuhan itu nggak bisa loh memakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya kalau hidup kita belum ada kemuliaan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain kalau Tuhan belum memberkati kita. Yang kita akan berikan itu semata-mata dari kedagingan kita, ya. Jadi sesuatu harus terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu harus dibersihkan dalam hidup kita. Tuhan baru bisa tinggal di dalam rumah kita. Kita baru bisa dwelling in His presence. Kita baru bisa tahan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita bawa dosa, kita juga nggak tahan lama-lama sama Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam dosa, Tuhan juga nggak bisa lama-lama sama kita. Ya, itu kunci daripada khotbah sharing Angel pada malam hari ini. Nah, Angel mau sharingkan sesuatu, cuma sekitar 3 menit saja. Tolong diperhatikan baik-baik. Ya, dia pakai bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Mandarin. Jangan takut, karena ini cuma 2-3 menit saja. Nanti saya akan sharingkan kembali. Ya, tapi saya cuma pengen kalian melihat langsung apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Donald Young. Oke, saya share hari sekarang. Bentar ya. Oke, bentar. Oke. Oke, saya mulai sekarang. Relationship with God our Father. Healthy marriage leads to healthy family. God has to do something in you before he can do something through you. For where 2 or 3 of you gather together in my name, there I am among you. Because everything that Jesus did, he did through prayer. Now we're going to go to lesson 5, cleaning house. 现在我们要进入第5课，是洁净你的家。 You cannot ask the Lord to come into your house. 你没有办法请上帝到你家来， You can't open the door 你 for 也没有 Christ to 办法 come into your house 打开门邀请基督到你的家来， without cleaning your house. 除非你把家里打扫干净。 Because once he enters, 因为当他进来的时候， he will begin to shine light 他会照这些光在你的家 on 里。 what needs to be clean. 有哪些地方需要被打扫的？ Let me give you an example. 我给你们一个示范。 My wife was going off to a conference, 有一天我的太太呢去了一个会议， and she didn't have time to clean the house. 她没有时间打扫家里。 And we were going to have some guests come when she got back. 然后呢，当她太太回来的时候，我们又有一些的客人要来。 So, like a good, loving husband that I am, 所以像我这样子一个充满爱的丈夫呢， I said to her, 我对她说 I will clean the house.：“ 我来打扫家里。 She said, You can't clean the ”她 house. 说：“你没有办法打扫家。” I said, Of course I can clean the 说：“ house. 当然我可以打扫家。 And now it's come the day that she's coming back. ”然后到了她要回来的那一天， I have to clean the house. 我必须要把家扫干净， So I quickly get the broom 所以我很快的拿了一只扫 and 把 I，start cleaning. 然后我开始扫， I start cleaning. 我开始扫，我开始扫， I start cleaning. 我开始扫， And I see the rug. 然后我看到这个地毯， What do you think I do with the rug? 你觉得我怎么样对地毯呢？ I lift the rug 我把地毯拉开， and I put it underneath the rug. 然后我把扫都扫到地毯下面去， It's clean. 干净了吧？ So she comes home. 所以她回家， I say, honey, look, the house is clean. 我说：“亲爱的，你看家里多干净啊 She says, well, it doesn't look too bad.！” 她说：“哦，看起来还不错哦。 And it moves. ”然后这个地毯就滑了一下， And when it moves, 然后当她滑的时候呢， she sees something. 她就看到了一些东西， So she gets down 所以她就蹲下来， and she lifts up the rug. 然后她把地毯掀开了，
And she says, what is this? 他说这是什么啊？ I said, nothing. 我说没有什么东西啊。 She said, yes. 他说有东西啊。 There's a lot of dirt under this rug. 他说有很多灰尘都在下面呢。 I said, but no one will see it. 我说但是没有人会看到的。 And then she said this, 然后他就这样对我说， but I know it's there. 但我知道他在那边啊。 You see, 你们看见了吗？ we often do that with the Lord. 我们常常这样子对待主， We sweep our sins under the rug 我们把我们的罪都扫到地毯下面去， so that we think when he comes in, 所以我们觉得他来的时候， he won't see it. 他不会看到。 Oke. Yes, oke kita beri tepuk tangan ya buat 2-3 menit ini. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mengerti ya, mungkin ada yang belum mengerti. Ya, jadi kita tahu bahwa Pastor Donald yang ini dia menyapu sampahnya, dia membersihkan atau lagi menyapu doang. Ya. Dia nggak lagi membersihkan, tapi dia menaruh debu itu di bawah mana? Di bawah karpet. Jadi karena dia merasa apa? Yang penting tamunya nggak lihat. Ya. Jadi tapi is not cleaning the house. Ya, itu bukan membersihkan rumah. Jadi teman-teman seringkali gitu ya, kita begitu di hadapan Tuhan, betul? Ya, Angel juga, ya nggak usah bilang kalian ya, ini saya juga gitu ya. Ketika kita datang ke gereja, ya, ketika saya mesti bawa sharing seperti ini gitu ya. Tetapi ada sesuatu nih di dalam hati, mangkel, sesuatu mungkin kesel ya, tapi aku nggak bereskan. Terus aku pikir begini, ya sudahlah, oh gue sekarang lagi sibuk gitu ya, gue simpen dulu mangkelnya ya. Ketika lagu dinaikkan ya, aku tetap mengangkat tangan ya. Ketika lagu praise dinaikkan, aku tetap bertepuk tangan ya. Ketika disuruh berdoa syafaat buat bangsa, aku tetap bisa berdoa syafaat buat bangsa ya. Sepertinya baik-baik saja. Tetapi gitu ya, Tuhan itu datang di dalam hatiku dan dia menyinari, senter gitu ya, senter hidupku. Apakah dia tidak melihat dosanya? Dia lihat. Ngerti teman-teman ya? Tetapi apakah Tuhan ketika melihat debu itu, Tuhan langsung bilang, udah, gue nggak mau lagi masuk rumah ini. Enggak ya. Tuhan itu seperti istri Pastor Donald yang, karena dia tahu itu rumah dia. Jadi yang dilakukan apa? Ya udah, dia bersihin. Terus dia ingatkan kepada suaminya, lain kali jangan begitu gitu ya. Karpet gua jadi berdebu gara-gara itu gitu loh. Jadi Tuhan itu menunjukkan dosa di dalam hati kita. Setiap kali kita dalam khotbah, kita mungkin di dalam komsel seperti ini, ada sesuatu yang menggetarkan hati kita, itu bukan supaya buat kita merasa berdosa lalu jauh dari Tuhan. Amin teman-teman ya. Tapi justru, oh ya ampun, ternyata karpet gua debu banget ya gitu ya. Ya ampun, ternyata ranjang gue debu banget ya, itu membuat kita oke, kalau gitu aku mau bersihkan ya. Jadi itu tujuannya ya. Jadi jangan termakan akan intimidasi dari si jahat. Nah, sekarang ada 4 ya, katakan 4 ya, ada 4 senjata iblis yang sering dipakai oleh iblis untuk membuat rumah kita kotor. Nah, Ci Anita baru saja men-sharingkan 2 ya, jadi saya juga hari ini sharingkan 2 saja, oke? Pengen tahu ya? Jadi iblis itu selalu pengen buat kita rumahnya kotor supaya Tuhan nggak bisa masuk, atau Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan kita lebih lama, atau kita nggak bisa bersama-sama dengan Tuhan lebih lama. Itu strategi dia. Tujuannya dia nggak mau kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Dia nggak mau kita itu bisa memancarkan terangnya Tuhan. Dia nggak mau kita jadi garam yang asin. Kalau bisa kita tuh jadi garam yang tawar. Jadi kelihatan dari luar bentuk kita tetap garam, tapi ternyata kita tuh sudah nggak asin lagi. Nah itu tujuan daripada si jahat, ya. Dan kita nggak mau termakan akan omong kosong dia gitu ya, akan kebohongan iblis. Nah karena itu kita perlu tahu senjata apa yang sering dipakai oleh iblis untuk membuat rumah kita senantiasa kotor, tidak bersih-bersih. Oke, hari ini ada 2 yang saya sharingkan. Yang pertama, yaitu susah banget. Oke. Temptation atau pencobaan. Oke. Pencobaan. Oke. Nah, iblis selalu ingin mencobai kita untuk ngapain? Untuk membuat berhala.
Ya, iblis selalu mencobai kita untuk membuat berhala. Di Keluaran 20 ayat 4, oke kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. You shall not make for yourself an idol. Teman-teman, ternyata berhala itu yang buat siapa? Kita loh. Ya, jangan bilang yang buat tukang patung ya. Oke, iya betul. Patung itu kita sebut sebagai berhala. Tapi ternyata bahwa yang sering membuat berhala dalam hidup kita itu adalah ourselves, kita sendiri. Nah, apa itu berhala atau idols? Berhala atau idols adalah apapun, even the good things yang kita buat menjadi sumber kehidupan dan kepuasan kita selain dari Tuhan. Apapun itu, apapun bentuknya, even a good thing, bahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang kita buat menjadi sumber kehidupan dan kepuasan kita selain dari Tuhan. Contohnya, anak. Oke? Jangan menyalahkan anak jadi berhala. Karena yang jadiin berhala itu siapa? Kita. Oke? Pekerjaan. Jangan salahkan pekerjaan kita yang penuh dengan kesibukan. Ya, Angel juga. Saya jangan menyalahkan pelayanan. Oke? Sebagai ketua wilayah, sebagai ketua sel group, pasti saya itu sering menyalahkan kalian. Ya, mengaku ya. Aduh, si itu gimana sih gitu ya. Si itu, si ini, si itu, ini, si itu, si ini gitu ya. Itu isi hati ya, gembala kadang-kadang ya. Tetapi kalau domba itu yang menjadi sumber sukacita saya, berarti saya menjadikan domba itu berhala, ngerti? Kalian bukan berhala, tapi Angel menjadikan kalian berhala. Jadi kalau hari ini sel grupnya 30 orang, gua happy. Kalau hari ini sel grupnya cuma 5 orang, gua sedih. Ya, secara perasaan itu normal. Ya, namanya juga ketua sel grup ya. Namanya juga gembala yang baik, betul ya. Dia meninggalkan ke-99 untuk mencari satu domba. Tapi itu berbeda loh. Tuhan bisa membedakan apakah kita melakukan ini semua, pekerjaan kita, anak kita, keluarga kita, hubungan kita, pelayanan kita. Tuhan bisa membedakan motivasi kita adalah untuk Tuhan atau demi diri kita sendiri. Itu bedanya, ya. Nah, di sini pendeta Donald Young dia sangat mementingkan soal kepuasan seks. Di luar nikah itu sangat menjadi temptation, pencobaan orang-orang saat ini, zaman ini, ya. Aku rasa nggak cuma zaman ini ya, sepanjang zaman, ya. Pornografi. Jadi dia memberikan satu contoh, ada hamba Tuhan, dia lulusan terbaik di sekolah seminari dia. Tapi ternyata selama bertahun-tahun, dia itu waktu sekolah teologi terlalu stres. Jadi di depan komputer, waktu dia mencari data, mencari Google gitu ya, mencari gambar, apa itu? Mencari gambar dan sebagainya, dia itu nggak nyangka, dia tuh nggak sadar keklik pornografi. Tetapi tau nggak, iblis itu selalu punya satu cara, namanya juga pencobaan. Jadi dia akan bilang apa? Lu coba aja, just try it gitu loh. Toh lu nggak bener-bener lagi ngapain kok, just try it gitu. Tetapi pencobaan itu ketika dicobai, maka jadi cobaan, ngerti ya maksudnya ya? Pencobaan itu ketika dicobai, itu akan dibuahi dan melahirkan dosa. Ya, jadi sampai akhirnya ketika pendeta Donald yang memberikan satu seminar mengenai hal yang sama yang saya bagikan ini, pendeta itu langsung habis selesai khotbah, langsung cari dia. Pendeta Donald yang, lu boleh nggak doain gua? Oke, boleh. Dia bilang, I'm glad to pray for you, katanya. Terus dia tanya, apa yang bisa saya doakan? Terus dia bilang, aduh, gue nggak bisa ngomong gitu ya.
Nah, pendeta Donaldnya udah tahu kalau ada seorang hamba Tuhan, ya pria kebanyakan, kalau sudah bilang seperti itu, biasanya masalahnya di mana? Di pornografi. Ya, jadi dia bilang, I know, dia bilang itu. I will pray for you, dia bilang itu. Jadi dia berdoa. Setelah berdoa, orang ini mengaku bahwa dari zaman dia sekolah teologi, dia tidak bisa lepas dari pornografi. Ya, dia tidak bisa lepas dari pornografi. Dan akhirnya yang dilakukan oleh pendeta Donald yang apa? Cara untuk kamu lepas adalah kau mesti mengakui dosamu. Dia bilang, gila, dia bilang, istri gue pasti ceraiin gue, dia bilang, istri gue pasti marah besar. Dia bilang, jangan salah, istri lu pasti mengasihi engkau apa adanya. Kau harus berani mengakui gitu loh. Akhirnya dia mengakui, dan setahun kemudian ketika dia bertemu lagi dengan Pastor Donald Young, istrinya yang datang sama Pastor Donald Young dan bilang, thank you, Pastor, for engkau mengembalikan suami saya, dia bilang kayak gitu. Jadi sekarang kita mau belajar, kenapa sih ada godaan dan pencobaan? Saya pernah bawa nih di ibadah Mandarin. Karena ada kebutuhan, ya. Karena ada, katakan ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Kita semua hidup itu ada kebutuhan, ya. Angel membawa ini, sharing ini, aku punya kebutuhan, nggak ada. Gue pengen bisa mendapat respon daripada kalian, betul? Ya. Aku butuh diresponi. Aku butuh untuk dikuatkan. Aku butuh untuk diberikan masukan atau saran misalnya ya. Kalau mungkin ada Presiden Amerika sama presiden kita. itu Ini presiden semua. kok aku nggak bisa. Oh ya. Oke. Jadi sebentar ya, aku ulang lagi ya. Jadi aku tidak bisa memungkiri bahwa namanya orang yang berbicara. Oh, aku pengen orang mendengarkan aku berbicara. Itu kebutuhan. Nah, dengan cara apa setan menggoda kita? Katakan dua macam cara. Ya, dua macam cara. Yang pertama, itu dia mengambil atau merebut. Sehingga di dalam hidupmu, kau selalu merasa kau kurang. Kau selalu merasa kau kurang. Kedua, cara apa setan menggoda kita? Memberi lebih. Dia menggoda kita dengan mau memberi lebih. Menjanjikan yang lebih. Sehingga apapun, entah itu merebut atau menggoda, semuanya sama. Adalah dia mau engkau merasa never enough. Nggak pernah cukup. Never enough gitu loh. Dia mau kamu never enough. Pokoknya cinta dari suami gue nggak enough. Cinta dari anak gue nggak enough. Duit gue sekarang never enough gitu ya. Pokoknya pelayanan gue sekarang never enough. Gereja gue sekarang never enough. Jadi kita mesti berhati-hati dan mesti minta sama Tuhan satu kepekaan untuk membedakan ketika kita melakukan sesuatu hal apapun itu, betul kita hidup untuk memenuhi kebutuhan, benar ya? Coba kalau kalian semua sekarang tutup kamera, ya. Angel bilang, ayo Okta tolong dong baca ayat ini. Terus Okta nggak buka-buka gitu ya. Pastilah gue merasa, aduh ya. Yang namanya orang punya kebutuhan itu normal. Ingat ya, bukan berarti kalian hidup tanpa kebutuhan. Nggak mungkin. Kalau kalian manusia normal, pasti kita punya kebutuhan. Tetapi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu? Apa motivasinya? Ya. Jadi, satu lagi ada satu quote berkata seperti ini. Oke, quote-nya begini. Kalau engkau tidak mau temptation untuk mengikuti engkau, tolong stop berakting seakan-akan engkau tertarik. Ngerti ya? Kalau kau tidak mau temptation itu ngikut lu terus, tolong berhentilah berakting seakan-akan engkau interested. Jadi seringkali kita jatuh dalam pencobaan, itu bukan salah pencobaannya. Tapi karena kita berakting, kita tuh interested in sex. Kita interested in money. Kita interested in power. Kita interested in something yang bukan milik kita. Sehingga keinginan-keinginan itu akan sangat mudah untuk melahirkan dosa. Dan ketika itu kita simpan dan kita tidak akui, ya, maka kita tidak bisa tinggal sama-sama Tuhan. Tuhan tidak bisa tinggal dalam hidup kita. Tuhan nggak bisa tinggal dalam keluarga kita. Nah,
How to clean the house. Bagaimana caranya, Jel, untuk membersihkan rumah seperti ini? Akui dosamu. Akui dosamu. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk. Walaupun nggak buka mute, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aduh, ini susah banget. Oke. Ingat bahwa hati-hati dengan nafsu yang salah, a wrong appetite, ya. Karena tidak salah kita punya kebutuhan seks. Itu adalah hadiah daripada Tuhan. Tidak salah kita punya kebutuhan akan uang. Karena memang Tuhan pakai uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak salah kita rindu diakui. Kita rindu untuk dicintai. Kita rindu untuk dihormati oleh orang. Tidak salah. Karena itu kebutuhan yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai ada nafsu makan yang salah. A wrong appetite. Ya, jadi sekarang kita berdoa yuk. Ya, kita berdoa. Sebelum kita masuk poin kedua, hari ini enteng ya, hari ini gampang, cuma 2 poin. Kita berdoa yuk buat diri sendiri. Apakah ada wrong appetite? Mungkin nafsu makan yang salah. Saya nggak cuma berbicara mengenai nafsu makan, ya maksudnya nafsu makan yang makan beneran, tetapi nafsu-nafsu yang lain. Mengenai kebutuhan-kebutuhan. Siapa atau apa yang selama ini kita buat hal itu atau kita buat orang itu yang menjadi sumber kepuasan kita. Kalau itu bukan Tuhan, maka dia adalah berhala. Dan cara untuk clean the house adalah akui. Ketika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Ia mau menyucikan, mengampuni kesalahan kita. Dia akan yang tolong kita angkat karpet itu. Dia akan tunjukkan di mana masih ada debu. Bukan berarti dia benci kepada rumah itu. Bukan berarti dia benci kepada karpet itu. Tetapi dia mau membersihkan. Sehingga rumah ini nyaman untuk ditinggali oleh Tuhan dan oleh kita. Saya berikan waktu 10 detik. Kita berdiam di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tuhan mengingatkan Angel, karena ini juga kadang-kadang yang Angel lakukan. Walaupun sudah lama tidak saya lakukan, ya saya suka nonton drama Korea, berisi percintaan, ya berisi hal-hal yang seru, seakan-akan menjadikan alasan, itu kan untuk melepas penat, untuk beristirahat. Tetapi Tuhan barusan ingatkan saya, bahwa hati-hati, jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang memuaskan saya, melepas lelah saya di luar kasih Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kita datang sama-sama di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami Tuhan menjadikan hal, orang, apapun itu Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi berhala dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan debu di balik karpet hidup kami. Biarkan sungguh Tuhan, debu-debu itu saat ini, Engkau sedang hisap, Kau sedang sapu, Kau membuang di tempatnya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan bentuknya. Hari ini juga Bapa, kami memutuskan segala ikatan jiwa dengan Tuhan pornografi, dengan kebutuhan-kebutuhan seksual,
Tuhan dengan ya Tuhan money, dengan Tuhan power, Tuhan dengan kebutuhan-kebutuhan Tuhan, nafsu-nafsu yang salah, kami putuskan Tuhan, kami patahkan ikatan jiwa kami bersama dengan orang-orang barang-barang ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Teman-teman, terus ya, saya yakin ini nggak cuma 5 menit ya, ini perkara yang kita lakukan supaya we always clean the house. Oke? Sekarang poin kedua. Poin kedua yang sering dijadikan senjata bagi iblis untuk mengotori rumah kita adalah tuduhan atau intimidasi. Katakan tuduhan atau intimidasi. Tuduhan atau intimidasi. Oke? Wahyu 12 ayat 10 berkata seperti ini, kabar baik untuk kita yang sering merasa tertuduh gitu ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Haleluya, katakan amin ya. Telah dilemparkan ya pendakwa kita, pendakwa saudara-saudara kita, yaitu iblis yang mendakwa kita, yang mendakwa mereka siang dan malam. Ya, teman-teman, ya seringkali di dalam penggembalaan yang paling merepotkan, ya, itu bukan pelayanan bawa firman, ya, bukan pelayanan bawa worship, ya, atau pelayanan bawa games, gitu ya. Tapi yang kadang-kadang di dalam penggembalaan yang sering merepotkan adalah ketika kita menuduh diri kita sendiri, ya. Kita percaya kepada intimidasi si jahat. Ya, jadi itu yang membuat kita sering mundur, betul ya. Nah, ternyata intimidasi ini kita boleh bilang itu juga kotoran ternyata di dalam hidup kita. Ya, itu juga berbau loh gitu ya. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau bahwa rumah kita kotor. Nah, siapa yang sering menjadi sasaran tuduhan iblis? Yang pertama, yang tidak memiliki rasa aman terhadap dirinya sendiri atau low self image. Ya, orang-orang yang sering merasa, aduh, saya kurang bisa, saya nggak bisa, gitu ya. Saya kurang cantik, saya kurang berwibawa, ya. Saya kurang kepemimpinan, oke. Saya cuma lulusan SD atau saya cuma lulusan SMA, ya. Saya nggak pintar bahasa ini, bahasa itu. Saya nggak punya kemampuan bermain musik, gitu ya. Nah, yang menjadi sasaran tuduhan iblis adalah orang-orang seperti ini. Yang kedua, yang pernah disakiti, punya trauma, mengalami pelecehan seks, atau di dalam jiwanya dia mengalami trauma. Nah, orang-orang yang sering disakiti, jadi dia itu tuh disakiti dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya, teman-teman masih ingat nggak? Aku nggak tahu sih kalian lihat nggak ya ibadah Mandarin yang kita mengundang selfie ya, aku bilang itu kakak rohani saya ya. Selfie itu sekali ini kan dia pulang Kalimantan untuk menengok papanya. Jadi papanya itu syaraf kejepit ya. Jadi aduh sampai nggak bisa tidur. Jadi kenapa selfie itu pengen banget pulang melihat papanya di Kalimantan gitu ya. Nah jadi saya cerita sama John gitu ya. Aku bilang selfie ini benar-benar kakak rohani saya bilang begitu. Terus aku bilang si selfie ini sebenarnya masa kecilnya kasihan ya. Bahkan pernah didramakan di drama Natal Poki. saya baru ingat ya, saya jadi mamanya ya, saya berperan jadi mamanya gitu. Nah, kenapa saya bilang kasihan? Karena dalam jangka waktu yang sangat panjang, dia itu disakiti papanya, ya. Dia disakitinya gimana? Kalian tahu ya, selfie itu rambutnya panjang banget ya. Yang kenal selfie tahu ya, si Olivia masih ingat gak ya selfie ya? Yang pernah lihat selfie, si Elina ya, waktu itu kan dia pelayanan. Dia rambutnya panjang, betul ya. Itu benar-benar kebanggaan dia dari kecil ya. Jadi kita bisa bayangin, cuma gara-gara dia itu waktu bawa air minum keluar ke ruang tamu, itu nggak sengaja tumpah. Jadi waktu tamunya pulang, papanya itu langsung lihat dia lagi main, papanya tuh langsung, kan kalian tahu ya ini apa namanya ikat kuda, ekor kuda gitu ya. Dia langsung ambil gunting, terus pegang ikat ekor kudanya, terus rambutnya digunting gitu. Rambutnya digunting gitu. Terus itu anak masih kecil banget ya. Dia mungkin baru SD sekitar kelas 2, kelas 3. Kalian bisa bayangin nggak? Ya. Dan itu nggak cuma terjadi satu kali. Ya. Dia
pernah disakiti. Ya, ini aku ngomong begini karena sudah pernah didramakan, sering disaksikan ya. Jadi aku berani menyaksikannya. Jadi apa namanya? Dia pernah ditendang ya oleh papanya ya. Dia pernah dikurung di kamar mandi gitu ya. Jadi trauma-trauma yang berkepanjangan itu membuat orang jadi rendah diri ya. Menjadi mudah merasa bahwa semua orang tuh nggak sayang dia. Jadi dia percaya, lebih mudah percaya kepada suara intimidasi si jahat, ngerti ya? Jadi nih, aduh hari ini gue lupa gimana sedikit, aduh hari ini gue marah sedikit, dia langsung merasa itu panahnya semuanya tusuk ke dia gitu ya. Bukan berarti saya bilang kita mau memandang remeh dosa, tidak ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang lebih mudah down ketika dia diintimidasi. Nah, ini kita mesti minta sama Tuhan, tolong kita. Selanjutnya, yang sedang berada di dalam dosa yang dalam. Ya, ini saya nggak perlu jelaskan ya, tentu saja ya. Kalau kita ada di dalam dosa yang berkepanjangan, dosa yang dalam, kita akan merasa, aduh, Tuhan pasti nggak sayang sama gua gitu ya. Aduh, sudahlah Tuhan, sudahlah gitu ya. Gua aja menyerah gitu ya. Sudahlah Tuhan, lu menyerah deh, nggak apa-apa gitu ya. Ya, jadi hati-hati. Oke, nah lanjut. Nah, mengapa iblis suka menuduh kita? Karena ketika ia berhasil menuduh kita, kita akan percaya dari kebalikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ngerti nggak kalimat ini ya? Karena ketika ia berhasil menuduh kita, ketika dia berhasil membuat kita percaya tuduhan dia, berarti kita tuh percaya akan kebalikan dari apa yang Tuhan kerjakan. Yenling, Tuhan mau pakai Yenling dengan luar biasa. Ya, kalau Yenling percaya sama tuduhan iblis, yang dia percaya apa di otaknya? Tuhan tuh nggak mau pakai aku. Gitu, ngerti ya? Jadi, hati-hati dengan tuduhan. Ketika kita percaya pada tuduhan, artinya rencana Tuhan dalam hidup kita akan susah terjadi. Karena kita nggak percaya. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu punya pelangi untuk kita. Kita nggak percaya kalau Tuhan itu punya tanah perjanjian untuk kita. Kita nggak percaya kalau Tuhan itu punya bagian pusaka untuk kita. Ya, jadi jangan percaya kepada tuduhan. Ngerti teman-teman? Ya, apa yang kita lakukan? Cara melawan, klaimkan firman Tuhan. Ya, lagi-lagi ya, saya mau katakan, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Klaimkan firman Tuhan, itu cara melawan tuduhan. Karena tidak ada lagi penghukuman. Tuhan sudah bayar semua dosa kita apapun bentuknya, sehingga hanya forgiveness yang bisa dia berikan untuk engkau. Amin, ngerti teman-teman? Dia tidak menyisakan dikit pun penghukuman bagi orang-orang yang mau menerima pengampunan. Penghukuman hanya buat orang-orang yang tidak percaya Tuhan bisa mengampuni. Penghukuman hanya untuk orang-orang yang tidak mau menerima forgiveness yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi tidak ada lagi penghukuman. When the enemy reminds you of your past, ketika musuh mengingatkan engkau akan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depannya. Siapa di sini yang mau pergi vacation sama setan, sama iblis? No. Saya nggak mau beli tiket ke neraka. Tiket saya adalah tiket ke surga. Ketika iblis mengingatkan kita akan masa lalu kita, masa lalu tuh saya nggak cuma bilang 20 tahun lalu ya, 15 tahun lalu, 30 tahun lalu ya. Kadang-kadang yang terjadi hari ini jam 8 pagi, it is your past. Betul? Yang terjadi 10 menit lalu, it is your past. Gitu ya. Reminds him of his future. Ingatkan iblis akan masa depannya. Jadi jangan mau lagi termakan tuduhan iblis. Every time you defeat a temptation, you become more like Jesus. Teman-teman, iblis
Kenapa malaikat ini diusir dari neraka? Kita semua tahu ya. Karena dia ingin mencuri kemuliaan Tuhan, betul? Dia merasa, enak juga ya jadi Tuhan ya. Wah, disembah-sembah enak juga ya, gitu ya. Dia ingin, kan firman Tuhan berkata kan, wah, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi Angel mau bilang sama kalian, goal hidup kita adalah become more and more like Jesus. Bukan become more and more like Allah, Tuhan. Ya, tolong jangan bingung kalimat ini ya. Kita sering bilang, aduh, gue mau jadi kayak Tuhan. Tahu nggak? Itu loh yang membuat Adam dan Hawa jatuh dosa. Yang harusnya jadi goal kita adalah menjadi semakin serupa seperti Kristus. Bisa bedain? Ya. Karena kalau nggak kalian akan bingung. Iya ya, emang apa salahnya jadi kayak Tuhan? Tolong, temptation daripada si jahat adalah membuat kita menjadi Allah buat diri kita sendiri. Membuat kita merasa kita bisa jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. No, salah. Goalnya kita adalah menjadi karakter kita itu semakin serupa seperti Kristus. Bukan kita jadi Tuhan atas hidup kita, tetapi karakter kita menjadi seperti Kristus. Ngerti semuanya? Itulah kenapa Alkitab tuh baca perjanjian lama sama perjanjian baru. Oke? Karena perjanjian lama membuat kita mengerti karakter Allah, sifat Allah, dan kenapa manusia itu dalam dosa. Ya. Tetapi perjanjian baru membuat kita mengerti Yesus itu berbuat apa sih di dalam hidup dia. Banyak yang bisa kita teladani dari dia. Ngerti teman-teman? Ya, bagaimana dia menghadapi orang yang mengkhianati dia, bagaimana dia menghadapi orang-orang yang membawa orang berdosa di hadapan dia. Dia makan bersama dengan pelacur-pelacur, dia makan bersama dengan pemungut cukai, tapi dia tidak menjadi pelacur dan pemungut cukai itu sendiri. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari hidup Yesus. Dan kenapa kita mesti baca perjanjian lama? Karena kita jadi ngerti isi hati Tuhan. Kenapa kita baca perjanjian baru? Karena cuma di perjanjian baru ada sekelompok orang di mana Tuhan pakai mereka untuk jadi alat kemuliaannya, yaitu gereja. Di perjanjian lama kita nggak ketemu gereja, betul? Ya, yang kita ketemu adalah siapa? Nabi Musa, ya kan? Nabi Elia, ya kan? Yang kita ketemu di perjanjian lama itu siapa? Nabi Yunus, gitu kan? Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi di zaman perjanjian baru ini Tuhan mau pakai gereja. Katakan gereja. Ya. Gereja. Ya, jadi kenapa kita itu penting? Kenapa persekutuan itu penting? Ya, karena Tuhan mau pakai tidak hanya individual, tapi juga secara bersama-sama. Amin. Jadi, clean your house, gitu ya. Clean your house, ya. Ketika bantal yang ini kotor, jangan dibalik, sudahlah, gitu ya. Orang nggak lihat kok dibalik bantal, gitu ya. Buka sarungnya, cuci sarungnya, ganti dengan sarung bantal yang lain, ya. Clean your house, ya. Bersihkan rumah kita sungguh-sungguh. Dan lakukan itu setiap hari. Amin. Oke, sekian sampai di sini. Dapat sesuatu teman-teman? Ya, boleh dipikirkan lagi, nanti saya sharekan PowerPoint-nya supaya kalian bisa baca-baca lagi, juga bagikan kepada teman-teman yang tidak hadir hari ini. 2 senjata iblis untuk mengotori. Pertama adalah pencobaan, kedua membuat berhala ya. Pencobaan yang kedua adalah tuduhan atau intimidasi. Nah, jadi masih ada 2 lagi yang akan kita pelajari next-nya ya. Jadi biarkan Tuhan berikan kita kehausan untuk belajar. Saya percaya ini sangat penting. Nah, kita berdoa yuk saat ini yuk. Kita berdoa saat ini, kita minta kita berikan hidup kita ke hadapan Tuhan sekali lagi. Mari kita minta sama Tuhan Roh Kudus untuk terangi hati kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sangat mudah dituduh, yang sangat mudah diintimidasi, yang sangat terpengaruh akan omongan-omongan dari mungkin orang lain atau dari diri sendiri,
Dan kita sering terjerumus ya di dalam hal ini berkali-kali. Kalau ada, berarti mungkin engkau adalah orang-orang yang termasuk mudah untuk menerima tuduhan. Dan artinya berarti kau mudah untuk percaya bahwa Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu itu terbalik, ya, tidak baik atau mungkin tidak indah seperti yang ngomongin orang-orang. Dan biarkan sungguh hari ini mari kita klaimkan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan mengenai masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan kecelakaan. Mari teman-teman yuk, saat ini kita semua buka suara yuk. Kita buka suara, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Agar sampai di bulan depan, sebelum kita menyelesaikan 2 poin yang lainnya lagi, agar sungguh sebulan ke depan ini, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang membersihkan rumah rohani kita. Membersihkan juga rumah jasmani kita. Yuk kita sama-sama buka suara. Oh yes Tuhan, karapapapa shikida parapapa shikida parapapa shikida parapapa shikida parapapa shikida parapapa su. Ora papa shikida parapapa shikida parapapa shikida parapapa se. Oh yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh biarkan sungguh Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan Roh Kudus terangi Tuhan hati kami. Tuhan, apakah masih ada Tuhan yang mudah kami percaya? Apakah masih ada intimidasi Tuhan yang mudah kami ingat? Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh, aku mau patahkan Tuhan segala intimidasi. Tuhan, aku berdoa buat setiap trauma-trauma daripada anak-anakmu yang dialami mereka, Tuhan. Aku berdoa buat setiap kesakitan-kesakitan yang mereka alami. Aku mau berdoa Tuhan buat hal-hal ya Bapa yang membuat mereka ya Tuhan mudah percaya kepada omongan iblis. Aku mau tutup celah itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pintu intimidasi tertutup saat ini juga Bapa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kesaksian adalah anak-anak Tuhan yang dilahirkan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, ini goal kami Tuhan. Bukan menjadi seperti Allah, tapi karakter kami semakin serupa seperti Kristus. Oh, ini tujuan hidup kami Tuhan, adalah menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ingatkan kami Tuhan, to clean our house. Clean our house. Jangan biarkan kami Tuhan lagi-lagi menyembunyikan dosa Tuhan di balik karpet dosa kami Tuhan. Jangan kami Tuhan lagi-lagi menyembunyikannya ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus untuk bisa Tuhan semakin peka. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita juga berdoa yuk. Kalau kita berdoa bahwa kita tahu ya saat-saat ini adalah saat-saat ketika 2000 tahun yang lalu Yesus itu menampakkan diri dengan murid-muridnya dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa, karena nanti ketika di hari ke-50 hari ke-40 Yesus naik ke surga, lalu 10 hari lagi Yesus Roh Kudus dicurahkan. Saudara, saya merasakan bahwa sangat penting ya, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Mari kita minta satu pokok doa yang sama, agar Roh Kudus, Holy Spirit, sungguh-sungguh memenuhi hidup kita. Mari kita sama-sama buka suara. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, seperti Tuhan katamu Bapa, bahwa Tuhan kami mau menanti janji Bapa, karena kami mau menerima kuasa, menerima kuasa yang turun atas kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tidak bisa melawan, dan menang dari setiap pencobaan atau tuduhan. Kalau kami bersandar pada kedagingan kami Tuhan, kami sering kalah, kami mudah kalah dan menyerah. Tapi sungguh Allah Roh Kudus, Holy Spirit, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapa, Roh Kudus curahkan dalam diri anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan sungguh mereka buka mulut mereka. Bapa, mereka merindukan curahan Roh Kudus dalam hidup mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sungguh Bapa, roh kami dibangkitkan. Kami menjadi manusia rohani yang kuat di dalam Engkau Bapa, menjadi manusia rohani yang sehat di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Kau pakai kami tidak hanya seperti individual di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru Kau mau pakai kami sebagai satu kelompok, sebagai satu gereja, sebagai satu komsel. Tuhan, Kau pakai murid-murid-Mu, Kau nggak cuma pakai Petrus, Kau nggak cuma pakai Paulus, Kau pakai satu tim pelayanan. Karena berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, khususnya ketika anak-Mu Tuhan bulan 7,
Tuhan akan meninggalkan Tuhan kesaksian ini, akan meninggalkan eksodus ini Tuhan. Tapi sungguh aku tahu Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Setiap kali mereka berkumpul, maka sungguh yang mereka temukan adalah Tuhan api-Mu, Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus menjalar di dalam hati mereka. Tuhan sungguh, karena bukan satu pemimpin, nggak perlu satu pemimpin, perlu semuanya Bapa menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh. Terima kasih, aku bersyukur, serahkan malam hari ini, apa yang kami sudah dengarkan, dia akan terpatri dalam hati dan roh dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, buat malam hari ini saya akan sharingkan YouTube-nya juga bersama PowerPoint-nya ya. Dan yang terakhir untuk pengumuman. Pengumuman. Jadi minggu depan namanya apa namanya nih? Dinner Rohani. Ya, karena Jumat ketiga kan Dinner Rohani bersama dengan John ya, pakai bahasa Mandarin dan saya pakai bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa minggu depan 7.15 sampai 8.30 ya biasanya kita selesai. Kita minggu depan bisa bertemu lagi. Kira-kira seperti itu. Foto dulu, hampir lupa saking lamanya udah nggak foto ya. Siap-siap. Pemenang-pemenang Tuhan. Yang lain belum buka kamera, saya tunggu 3 detik. 3, 2. 3, 2, 1 belum ya. Siap. 1. 1, 2, 3. Yeay. Sisie ya, mantap. Semuanya, sisie. Baik-baik istirahat ya. Bye-bye. Ya, sisie Niman. Bye-bye.